Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi amin. Kajian kita malam hari ini adalah tentang kematian aja dah ya. Tentang kematian agar kita di tahun baru ini Allah sudah memanjangkan umur kita agar kita tetap waspada, sebab kita tidak pernah tahu kan apakah malam Selasa besok kita masih hidup. Ada nggak yang jamin? Ya, ada. Bang Fuad, jamin nggak besok kita masih hidup? Ya, Nggak ada yang jamin. Nah maka itu ya, iya. Biar kita memanfaatkan sisa usia kita agar kita senantiasa memelihara ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mautu ghaibun. Ya. Diterangkan di sini mati itu adalah sesuatu yang gaib. Misteri. Idza yu'ta la ta'lamuna, apabila dia datang, la ta'lamuna, kamu itu tidak tahu. Tadi sudah dijelaskan kan, nggak ada yang tahu kan kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi walaupun demikian kita diajarkan agar bisa mengetahui tandanya. Tuh. Jadi walaupun kematian itu sesuatu yang gaib, tapi kita bisa mengetahui dengan tandanya. Wa alamatuhu khamsatun, dan tandanya itu ada 5. Nih, orang kalau mau menjelang kematian nih, nanti kita perhatikan. Tandanya ada 5. Yang pertama itu adalah 100 hari menjelang kematian. Apa tandanya? Nih, ingetin nih. Tandanya itu di waktu asar, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu terasa menggigil. Jadi kalau kita ada waktu asar, nih di waktu asar nih, dari ujung rambut kita sampai dengan ujung kaki kita menggigil keseluruhan, itu berarti usia kita tinggal 100 hari. Ustaz, menggigilnya kepala doang, kakinya kagak. Itu puyeng nggak punya duit, ya? Puyeng nggak punya duit. Nah ini mah menggigilnya dari ujung rambut sampai ujung kaki secara berbarengan di waktu asar. Tuh, itu menjelang 100 hari usia umur kita. Dan yang kedua itu adalah dari 100 hari berarti 40 hari. Apa yang terjadi? Sama di waktu asar. Di waktu asar dia punya puser, tahu puser? Udel ya. Kalau bahasa Jawa udel. Nah itu kedutan 3 kali di waktu asar. Dud, begitu. Di waktu asar tuh kedutan 3 kali. Dud. Di waktu asar. Nah kalau dia kedutannya di waktu johor, lapar belum makan. Hati-hatilah lapar. Ini kedutannya di waktu asar. Pokoknya kejadiannya di waktu asar. Nah itu menurut sebagian ulama, warokul hayawat, dia punya daun kehidupan itu udah jatuh. Jadi dia punya daun kehidupan tuh jatuh. Nah ketika jatuh itu dipungut oleh malaikat
malaikal maut. Saat itu orang dia bisa melihat malaikat maut, ketemu. Dia melihat seseorang yang tidak pernah dia lihat. Lagi ngeliatin dia aja. Tuh, menjelang 40 hari. Kedutannya di pusat waktu asar 3 kali. Nah, menjelang tinggal 7 hari 147. Nah, tinggal deket kan tuh. Itu kedutannya di waktu asar di jidat. Nih, tengah-tengah jidat nih. Sama di waktu asar. 3 kali terasa nih di kedutan. Dut. Nah, ada di waktu asar, saat di waktu asar. Wah, kalau memang kita udah merasa waduh udah tinggal 3 hari lagi ya. Tinggal 3 dari 147 tuh kan. Tinggal 7 hari lagi berarti. Dan biasanya tuh orang itu sesuatu yang dia nggak pengen, dia pengen makan, pengen nemu yang enak tuh. Nah, kalau orang baik nih, ciri orang baik, dia akan datengin tuh tetangganya, saudaranya, ngapain? Minta maaf. Makanya sebagian ulama kalau sudah waktu tinggal 7 hari itu dia banyakin berpuasa. Kenapa? Nanti agar ketika waktu masa mandinya itu perutnya dikeluarkan itu kotorannya nggak banyak. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu pasti dia ngunjungin saudaranya yang nggak pernah dia kunjungi. Sumpama begini, dia pernah punya salah sama adiknya atau sama kakaknya, itu dia datang tuh minta maaf. Bahkan saudaranya bilang nggak biasanya gitu. Pernah sekali orang ngomong begitu tuh, nggak biasanya. Nah, itu kalau orang yang soleh itu datang tuh, dia minta maaf. Berarti tinggal 7 hari. Menjelang 3 hari nih, di hari tanggal 3-nya nih ya, itu dia punya daun muka, dia bunga wajah nih musfar. Apa itu musfar? Pucat, agak kuningan. Dia punya hidung agak kelop ke dalam. Dia punya telinga udah mulai jatuh. Jadi kalau telinga ini normal nih, berdiri nih. Ini udah mulai agak turun. Tuh berarti udah tinggal 3 hari. Menjelang hari haknya, tuh menjelang hari haknya. Nah nih, baru kita di sini kita bahas nih ya. Innal mu'minu, sesungguhnya kalau memang dia itu orang mukmin, orang yang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ijahtadoro, apabila hadir atatkul malaikatu, itu malaikat bihari roti. Tuh, jadi malaikat membawa kain sutra. Tuh, malaikat membawa kain sutra tuh. Dia ini kita nih taruhlah. Itu malaikat udah pada kumpul. Malaikat rahmat. Dengan apa? Dengan membawa kain sutra. Terus apa lagi? Pihak padanya tuh kain sutra, malaikat juga membawa apa? Miskun, minyak misik. Kalau memang dia itu orang yang beriman. Terus apa lagi? Wadobairur raihan. Itu dia udah persiapkan bunga-bunga dari surga. Makanya itu kan kita tuh kalau di kuburan itu kan ada tuh, setelah kita makamin disiram pakai air, terus ditaruh bunga kembang. Nah, kalau orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala nggak pakai itu juga malaikat udah rebutan. Ini tuh udah dipersiapin tuh. Wa dhabairur raihan.
Dan malaikat itu membawa wewangian dari surga. Nah, setelah dia udah lihat, itu kita lihat, itu menyaksikan. Wa tasilu ruhahu kama tasilu sya'ratu minal izin. Maka dicabutlah daturuhnya seperti mencabutnya rambut dari adonan. Jadi ini ketika menjelang satu hari itu, kaki kanan dan kaki kiri kita itu sudah mulai terasa dingin. Kaki kanan dan kaki kiri kita sudah mulai terasa dingin. Itu sebenarnya lagi dicabut pelan-pelan. Kenapa pelan-pelan? Agar orang tersebut sebenarnya itu rasa sakit ketika sakratul maut lebih sakit kita dibacok daripada 500 pedang. Tapi itu enggak bisa terasa. Kenapa? Karena si mayit itu melihat kenikmatan. Apa kenikmatannya? Berupa malaikat membawa kain sutra, berupa malaikat membawa minyak wangi, berupa malaikat membawa bunga-bunga dari surga. Dalam Al-Quran, wa idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Dan tatkala balagatil hulqum, tuh ruh sampai di kerongkongan nih. Wa antum hina idzin tanzurun, kamu yang para jenazah itu hina idzin tanzurun, saat itu kamu melihat. Kenapa? Dia melihat berupa kenikmatan sehingga dicabutnya pelan-pelan. Seperti mencabut rambut dari tepung. Gimana sih rambut dicabut dari tepung? Enak. Lalu dikatakan wa yuqalu, tu malaikat mengatakan, ya ayatu an-nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang senang, wahai jiwa yang sukses, wahai jiwa yang beruntung, irji'i, balik ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan, ridho. Kita ridho kepada Allah, mardiyatan, dan diridhoi. Jadi kita menjalani hidup ini dengan penuh keriduan, maka mardiyatan, Allah ridho. Kenapa? Anka, kepada kamu, ila rahmatillahi ta'ala waridwanihi, karena kita mendapatkan rahmat Allah dan keriduan Allah subhanahu. Siapakah orang itu? Orang-orang yang suka duduk di majelis taklim. Mudah-mudahan kita nih nanti nih, ya, ketika dicabut ruh kita pelan-pelan. Bahkan dalam doa sapu jagat itu kita diajarkan, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, gampangin, mudahin saat kami menjelang sakaratul, karena dahsyat. Bahkan seleper Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sampai terasa sakit. Kenapa? Memang doa Nabi sayang sama kita. Nabi berdoa, ya Allah, rasa sakit yang diterima oleh umatku jangan kau berikan kepadanya, biarlah aku sendiri yang menanggungnya. Ya Allah, saking cintanya Nabi sama kita. Kenapa? Karena Nabi tahu umatnya kayak model kita, bandel. Nah, makanya Nabi rela tuh menanggung rasa sakit daripada apa yang akan diderita oleh umatnya. Nah, terus apa lagi yang terjadi? Nih, wa iyya akhrajat, dan apabila ruh itu sudah keluar, ruhnya, wa doat, maka diletakkan ala zalika, atas satu tempat, al misku, minyak wangi, warraihan, dan bunga-bunga dari surga, watuyat alaihal harirah, dan ditutup tuh jenazah orang yang soleh itu dengan apa? Al-harirah, dengan sutra. Gimana nggak enak?
Jadi sebelum dimandikan oleh orang-orang dunia itu sudah diurus oleh malaikat. Dikasih minyak wangi, dikasih kembang. Takut nih jenazah kedinginan, ditutup sama sutra. Ya Allah. Wa ba'asa biha ila illiyin, dan dibawa, diangkat, ditempatkan kemana? Ala illiyin, satu tempat yang tinggi. Oh makanya Pak, sebagian ulama juga itu menjelaskan kalau memang orang-orang yang soleh itu ketika wafatnya itu keringetan. Kalau dia mengeluarkan keringat pas di jidatnya, terus ada rasa nangis nih dikit, meneteskan air mata, itu berarti dia orang soleh. Itu gampang nyiriinnya. Jadi di jidatnya nih keringetan, terus di matanya tuh mengeluarkan air mata. Mengeluarkan air mata itu bukan berarti sedih. Dia senang, bahagia, ditempatkan di satu tempat yang tinggi. Karena orang nih ya, orang kalau udah kelewat bahagia nih, sangat bahagia, nangis. Pak Yono tuh contohnya, dia bahagia banget, gampang nangis. Nah itu juga mayat tuh, karena kelewatan bahagia, mendapatkan rodiyatan mardiyatan, itu nangis. Tuh cirinya tuh ya. Dah enak tuh orang-orang yang beriman. Nih sekarang nih orang-orang kafir nih, ya orang kafir, orang yang tertutup hidayahnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa innal kafiro, dan sesungguhnya orang kafir, ijahtadoro, apabila malaikat hadir, bimisi min sya'rin fi jumratin, maka dibawakan oleh malaikat fihi jamrotin. Jamrotin itu apa tuh? Obor, api. Jadi dibawa api. Malaikat itu membawa api. Jadi semacam jumara itu api yang sangat panas. Udah gitu, udah malaikat membawa api, patanzi uruhu intizan syadidan. Malaikat mencabutnya dengan sangat keras. Masya Allah. Gemes. Jadi gimana sih kalau sangat keras? Dibetot, dipaksa. Wa yuqalu laha, dan dikatakan kepadanya, ayyatuhan nafsul khawais, wahai jiwa yang kotor. Ya Allah. Kalau tadi kan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kalau ini ya ayyuhal khawais, wahai jiwa yang kotor, ukhruji, tuh keluar. Nah ketika malaikat datang Pak ke ruh orang-orang yang kafir, mereka tidak beriman dan bertakwa kepada Allah, atau sebaliknya mereka ngaku Islam tapi agama syariat dia nggak kerjakan. Nah itu malaikat datang dengan gemas, mencabutnya dengan sangat keras, kemudian diusir, ukhruj, keluar, ila rabbika, menuju Tuhanmu, sakhitotan, hal dalam keadaan dibenci. Ya Allah. Mashuton, dan paling dibenci. Wah, udah dibenci, paling dibenci lagi. Ya gimana sih kita? Kita di dunia nih sama teman kita aja, kita ngaji bareng-bareng, tapi ada teman kita yang gede sama kita, gimana perasaan? Sempit. Enak nggak enak. Nah ini apalagi Allah membenci ruh kita. Nauzubillah, nauzubillah. Tuh, illa hawanillah, menuju kehinaan Allah, wa ajabih, dan bakal disiksa oleh Allah. Tuh, nih kering.
Fa ija akhrajat, maka tatkala ruh itu udah keluar, karena memang harus keluar, dipaksa dibentuk keluar. Fa akhrajat ruhahu, maka keluar ruhnya. Wa du'at alal jalikal jamar, maka diletakkan ke dalam obong api pembakaran. Jadi malaikat itu udah bawa keranjang isinya api, bakal masukin ruh orang kafir. Ya Allah. Wa innallaha nasyijan kana sijil gulyan, ruh itu menjerit seperti menjeritnya anak kecil. Tuh, anak kecil kalau lagi gimana anak kecil tuh. Kenapa? Saking sakitnya. Wayatwa, kemudian dibawa alehel mis fayajiwi ila sijin, maka dibawa pergi dan ditempatkan ke sijin. Jadi sijin itu tempat yang hina-hina. Nauzubillah summa nauzubillah. Innal mu'mina idza wada'a fil qabri. Nah, karena memang manusia itu harus balik, manusia berasal dari tanah, maka kembali ke tanah. Idza wada'a fil qabri, apabila dia orang yang beriman masuk ke dalam kubur, yusa'u alaihi fi qabri sabuna jiran, tiba-tiba kuburnya luas. Ini orang beriman nih, kita orang beriman, dimasukin ke dalam kubur. Nah, kubur sebenarnya luasnya berapa sih? 1 kali 2 kan? 2 kali. Nah, karena memang dia orang yang beriman, itu tiba-tiba kuburan menjadi luas. Sabuna jiroan, 70 jiro. Ya Allah. Bahkan dalam yang lain itu muddatul basor, luasnya seluas mata memandang. Ini kita memandang nih luas. Itu kuburan orang-orang yang beriman, orang-orang yang suka ngaji, orang-orang yang dulu semalim, itu kayak gitu. Kuburan yang luas tiba-tiba. Padahal kuburan sempit. Ustaz, di Jakarta kan kuburan udah jarang. Itu ditempatkan di dalam satu kubur, ada yang 2, ada yang 3. Nah, itu bisa babil amali. Yang membuat perbedaan itu adalah amal perbuatan. Nih, sumpama nih, di bawah kuburan orang yang durjana, di atasnya kuburan orang yang soleh. Yang orang yang durjana tetap diomong sama api neraka, pada nerakanya masih belum kiamat, tapi hawanya kan ada tuh. Allahumma ij'al qabrahu rawdah min riyadil wa la taj'al qubrahu huframin. Nah, itu hufrah tuh. Perasapan nauzubillah summa nauzubillah. Ini kalau orang yang beriman itu tiba-tiba kuburan menjadi luas. Kenapa diluas? Wa tansyiru alaihi rayyahin, dan malaikat itu menaburkan bunga-bunga dari surga. Tuh. Jadi sebenarnya enggak pakai dikasih bunga juga. Kalau orang yang bertakwa beriman kepada Allah itu dikasih bunga sama malaikat, disebarin. Cuma kita enggak lihat. Wa yasiru bil harir, itu kan kita di dalam tuh karena AC surga dibuka terasa dingin. Malaikat, apa yang malaikat lakukan? Langsung ditutup dengan sutra. Ya Allah. Biar itu jenazah kita enggak kedinginan. Wa in kana ma'u syai'un, maka jika adalah pesertanya itu minal Quran, orang yang ahli Al-Quran, ya Ustaz Mudir nih, suka ngajar ngaji, ya kan? Itu termasuk orang yang mengamalkan Al-Quran. Apa yang terjadi? Kafahu nurahu, cukup baginya itu cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba kuburannya terang. Abang Aman, mau kuburannya terang. Nah itu, kalau memang kita nggak mau ngaji, kita cinta kepada orang yang ngaji. Kita nggak bisa baca Al-Quran,
kita belajar, enggak mau bisa juga kita cinta kepada guru, kita cinta kepada orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Aduh enggak bisa juga, kita dengarkan. Jadi ada orang ngaji itu kita dengar, itu cukup tuh, nanti akan menjadi cahaya di alam kubur kita. Fa illam yakun nih, maka jika tidak ada ja'alahu baginya nurun cahaya mislu syamsi seperti matahari fi qabrihi, maka dengarkan. Tuh. Jadi orang yang mendengarkan juga itu nanti dapat kecipratan cahaya. Ini kadang-kala kita seumpama wabil khusus pada bulan puasa ya, ketika orang ngaji di masjid itu kan, waduh nih orang ngaji malam-malam ganggu tidur aja. Nah, ada tuh kayak gitu kan, ada tuh. Bahaya, hati-hati tuh. Ya memang ya ada etika juga dalam beribadah, juga ada etika. Usahakan kalau memang sudah ngaji seumpama jam 10, jam 11 pakai mic dalam. Tuh, orang yang suka datang di pengajian, orang yang suka duduk di majelis taklim, orang yang suka membantu pendidikan, orang yang suka mendengarkan anak-anaknya ini supaya belajar Al-Qur'an, maka orang tersebut memperoleh nurun cahaya mislu syamsi qabrihi, seperti cahaya matahari di dalam kuburnya. Ya Allah. Bukan hanya itu, wa yakunu mislu kamislil ursh, dia dijadikan sambil nunggu datang hari kiamat seperti tidurnya malam pengantin. Ya. Coba dah malam pengantin, pernah kan ngerasain? Bentaran doang, Neng. Udah waktunya udah subuh aja. Padahal waktu sama kan? Kenapa? Karena dia penuh dengan kenikmatan. Begitu kan di dalam kubur, menunggu datangnya hari kiamat enggak terasa. Kenapa? Karena kita mendapatkan nikmat kubur. Ada nikmat kubur, ada nikmat kubur. Nah, yang enak itu nikmat kubur tuh kalau bagi orang-orang yang beriman. Nih sebaliknya nih. Wa annal kafiro, dan ketika itu orang kafir datang ke makam kuburan, yudaiku alai qabrihi, itu langsung sempit. Tiba-tiba kuburan sempit, padahal 2x1 kan cukup. Ini nyempit langsung. Hatta tadkhulu adlaahu, sampai masuk dia punya tulang sulbi. Jadi ini kayak orang ditekuk, gimana sih? Dihimpit begitu tuh. Dipres dari kaki, dipres sampai datang kepala nih. Diengkek. Ya Allah. Pijauhi, sampai ke mulutnya. Dari kaki kita nih, diengkek begitu tuh. Terus begitu. Wa yursalu, bukan hanya itu aja. Udah kita lagi menjerit, badan kita diengkek, wa yursalu alaihi hayat, dan dikirim, diutus itu ular. Ka amsal anakil bahti fayakulana lahmahu hatta la tarna alai admi lahman. Ya Allah, diutus ular, kemudian ular itu makan daging kita sampai daging kita habis, tinggal tulang belulang. Tapi ketika tinggal belulang itu, ya bukan sekedar itu udah habis, enggak. Sampai datang hari kiamat begitu terus. Khalidin, kekal. Jadi terus. Nah, kalau memang kita orang yang beriman, ya, itu kan masih kekirimin Fatihah tuh. Itu masih dapat kecipratan. Ketika lagi datang kecipratan, Allahumma maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat minal ahya, kan, dari yang hidup nih kita kebagian, wal mamat, dan bagi juga orang yang telah
mati itu alhamdulillah tuh, untungnya orang yang ngaji, untungnya orang yang dapat kecepretan. Tapi bagi orang yang enggak ini, masya Allah, udah diengkek, diutus juga binatang-binatang melata, kemudian ular tersebut memakan dagingnya sampai tinggal tulang belulang. Fatursalu lahum malaikatu, maka tetap malaikat mutus al-adab, siksaan summun bukmun umyunin, sampai dia tuli, bisu, buta, ma'ahum, bagi mereka maqamiya min hadid, itu rantai dari besi. Masya Allah, udah di kuburan sendirian, diengkek, ya kan, didatengin binatang buas, udah gitu masih diikat lagi sama rantai. Ya Allah, yadribunahu biha. Rantai itu fungsinya untuk apa? Yadribunahu, memukul. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua ya mendapatkan nikmat kubur. Di antaranya, yuk sama-sama mulai tahun baru ini ya 1448 Hijriah, kita perbaiki keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Rizki sudah diatur, nggak boleh kita dengki iri kepada rezeki orang. Masing-masing sudah ada rezekinya, dan rezeki itu nggak bakalan ketukar. Kalau kita dengki, akhirnya kita berbuat jahat. Kalau kita berbuat jahat, berarti kita sengsara. Kalau kita sengsara, berarti kita nggak sayang sama jasad dan ruh kita. Sebab yang disiksa bukannya ruhnya doang, jasad kita juga ikut merasakan. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan kita semua insya Allah tergolong hamba-hamba Allah radiyatan mardiyah, termasuk orang yang Allah ridhoi dan mendapatkan keridhaan. Ada ayat Al-Quran, radiyallahu anhum wa radu'an. Mereka itu mendapatkan ridho dari Allah, wa radu'an, dan kamu juga ridho kepada Allah. Mudah-mudahan kita kayak gitu. Al-Fatihah.